15 hari sampai ditunggu sampai warna kuning ini berubah. Ini guys, bukti dari racun yang kita aduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Campagoraya Channel. Semoga rekan-rekan hari ini diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya. Kali ini kita akan tayangkan cara perakitan racun pembunuh gulma secara alami atau buatan sendiri. Sebelum lanjut ke video, tolong dibantu share, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman, agar video ini terus berkembang. Akan meracik adukan racun pembunuh gulma. Sehubungan dengan mahalnya racun yang dijual orang di warung atau di kedai-kedai. Nih contohnya aja Roundup ini 1 liternya 130, ditambah tapung alinya 15.000, jadi harganya 145.000 1 liternya. Untuk itu hari ini kami akan berbagi pengalaman kepada teman-teman agar biaya perkebunan kita agak berkurang dari seharusnya membeli racun 4 liter, karena bantuan dari racikan ini bisa menghemat biaya sebanyak 3 liter. Jadi adukan ini bisa kita buat 1 liter Roundup ini bisa kita jadikan sebanyak 4 liter. Ikuti terus ya teman-teman cara peracikannya. Beginilah cara peracikannya teman-teman. Macam-macam alat yang harus teman-teman sediakan kalau teman-teman ingin membuat racikan seperti ini. Yang pertama sekali adalah air kelapa. Air kelapanya biasanya kami membuat sebanyak 4 liter ya guys ya. 1 liter Roundup, 4 liter air kelapa. Jadi ini mungkin bagi teman-teman untuk pemula, kalau kita kasih 4 liter air kelapa nanti mati rumputnya agak kurang. Bikin aja 3 liter. Ini adukannya 3 liter. Oh, sorry teman-teman, salah teknis. Ya harusnya air ini harus kita saring dulu biar enggak menyangkut kepada spiar tank semprotnya nanti ya. Ini guys, kita kasih tampisannya. Satu liter, satu. Dua.
3 liter ya guys ya. 3 liter. Terus ini ragi tempe nih guys. Dalam 3 liter air itu adukan ragi tempenya sebanyak 7 butir atau 6 butir. 6 butir ragi tempe. Karena ragi tempe ini agak kasar guys, harus kita halus-haluskan. Karena ragi tempe ini kalau tidak dihaluskan akan menyumbat spiar, semprotan kita. Jadi kita harus halus-haluskan dulu seperti tepung. Biar cepat kita tampis aja guys ya, kita tampis saja biar agak cepat. Ini kita ambil aja air kelapanya ini. Jadi yang masuk ke dalam adukan kita hanya yang halus-halus saja, yang kasar-kasarnya tinggal bisa kita haluskan lagi. Nah seperti ini, kita haluskan lagi, kita siram lagi. Ini udah halus, kita siram lagi. Sebenarnya digiling sampai halus bisa, cuman kadang masih banyak yang tinggal yang kasar. Tapi kalau udah disaring kayak gini, yang jatuh ke dalam adukan kita hanya yang serbuk-serbukannya aja, serbuk-serbukan dari apa namanya, ragi tempe ini, hanya serbuk-serbukannya aja. Jadi tingkat kerusakan dari spiar tank semprot kita atau gangguan-gangguan dalam kita bekerja sangat berkurang kalau udah disaring kayak gini. Nah ini guys, ini yang keras-kerasnya kayak ini buang aja nih guys, dibuang aja. Jadi udah selesai kerja pertama kita. Terus kita tambah dengan garam kasar juga boleh, garam halus juga boleh. Ini kalau garam ini tidak perlu digiling atau dihalus-haluskan, karena garam ini kalau bercampur dengan air akan larut sendiri. Kita masukkan aja. Ini udah garamnya 1 kilo nih ya, 1 kilo garam.
Ini guys, ini rondapnya ini guys tidak perlu kita masukkan ke dalam ember karena juga berisiko kepada kita. Langsung aja kita masukkan ke dalam jerigen tempat penyimpanan kita. Yes. Masukkan di sini. Hop. Apa yuk? Pak Sade yuk. Yuk. Pak Sade. Nah, kita masukkan ya guys, 1 liter rondapnya ya guys ya. Ini guys, ini nih kalau tepung alitrusnya nih, kalau ini kan plus biasanya saya kasih alitrus, kan tadi di kedai pupuknya alitrusnya lagi kosong, kita pakai ini aja. Ini darurat nih guys, nggak ada pisau, gunting nggak ada, kita main cara lamanya aja, kita pukul-pukul aja sampai halus, kita robek. Ini boleh dikasih 2 ya guys ya, dalam 4 liter air, 3 liter air kelapa, 1 liter rondap, berarti jumlahnya 4 liter. Boleh dikasih tepung yang ini nih 2 bungkus, yang ini nih kita saring lagi, saringan terakhir. Op, numpah, op, udah, op. Op. Terjadi penyumpatan guys, garamnya kasar. Karena nggak muat nih guys, yang garam ini kita apa namanya, disimpan tempat lain aja. Nanti kalau kita udah mulai menyemprot, baru kita campur lagi, masukkan semuanya ini ke dalam ember, aduk lagi, aduk. Berarti yang semua garam ini setelah minggu di air mencair semua, kita akan masukkan ini ke dalam ember. Yang garam yang sisa-sisanya ini kita masukkan aja, terserah dimana kita taruh.
Ini tempat kita udah kekurangan, kita taruh sini aja dalam tabung rondapnya ini, karena sisa rondap masih ada di dalam. Bosan juga jadinya ya guys ya, bosan kita guys jadinya guys. Tapi kalau usaha itu guys, sebenarnya untuk kata-kata bosan ini guys harusnya harus dihapus, karena kita hidup ini butuh perjuangan, butuh pengalaman, butuh pemberitahuan dan juga ilmu di mana bidang yang akan kita tuju. Contohnya aja seperti ini, kita bekerja di perkebunan, kita juga harus menguasai bagaimana cara kita untuk menghemat biaya atau mengirit pengeluaran kita sekecil-kecilnya, dan kalau dapat kemasukan kita yang besar, bukan pengeluaran. Itu ketemunya dalam manajemen ya guys ya, dalam manajemen perekonomian. Seperti ini guys, ini udah clear namanya nih guys, udah clear. Ini kita tutup, kita basuh dulu guys ya, kita basuh ember. Aduh, numpah guys. Pecah langsung nih guys tutupnya guys. Ini kalau jatuh sekali lagi bisa hancur kita guys, buang-buang kita guys usaha kita hari ini guys. Ini guys hasilnya guys, alhamdulillah. Racun dari racikan kita yang telah kita aduk-aduk, berbagai macam racikan. Yang pertama ragi tempe 6 butir, ditambah tepung ali atau ali plus 1 bungkus, 2 bungkus juga boleh, ditambah rondap 1 liter rondap, air kelapa. Kalau bagi rekan-rekan yang tinggal di keramaian atau di dekat pasar, mungkin bisa mencari air kelapa ini di tempat orang menjual santan, kelapa. Ditambah garam 1 kilo, garam halus, garam kasar pun juga boleh, tepung ali plus, rondap, air kelapa, ragi tempe, ditambah garam. Itulah guys jumlah racikan yang harus kita lengkapi untuk pembuatan atau adukan pupuk buatan untuk membunuh gulma. Alhamdulillah dan insyaallah ini akan membantu teman-teman untuk mengurangi anggaran perkebunan. Dan sampai jumpa. Guys, ini masih ada tambahan sedikit lagi guys. Setelah teman-teman membuat racun ini, saran dari saya guys ya, jangan langsung dipakai setelah pembuatan. Diharapkan kepada rekan-rekan yang membuat racikan seperti ini, harap disimpan dulu selama 15 hari sampai ditunggu sampai warna kuning ini berubah. Biasanya ini akan berubah ke hitam-hitaman atau ke biru-biruan, baru bisa kita pakai untuk membunuh gulma-gulma di perkebunan kita. Jadi tambahnya lagi untuk adukan
racun yang kita buat ini guys, jangan teman-teman pakai seperti memakai Roundup asli yang seperti ini. Kita harus waspada dengan racun yang kita buat ini. Untuk kekuatannya biasanya saya memakai untuk adukan 1 tank semprot itu saya kasih bagaimana racikan itu harus kita buat 2 kali lipat dari jumlah adukan Roundup asli. Jadi biasanya kita memakai adukan Roundup ini 1 tutup Roundup yang besar tuh sebanyak 1 tutup 1 tank. Jadi yang racun ini kita bikin 2 tutup 1 tank semprot. Jadi keuntungan kita memakai racun ini, kalau dalam adukan kan 1 liter Roundup bisa jadi 4 liter dalam adukannya. Tapi cara pemakainya kita bikin 1:2. Jadi kalau kita aduk ini mungkin di dalam 1 liter Roundup ini ada 10 tank. Kalau dalam 4 liter adukan ini bisa kita jadikan 20 tank air atau mencapai 30 tank air. Itu sesuai dengan ketebalan gulma-gulma yang akan kita semprot. Sekian dulu guys. Sebelum agar video ini terus berkembang dan pengalaman-pengalaman yang akan saya dapat akan saya bagikan kepada rekan-rekan, tolong ditekan tombol lonceng, subscribe, dan jangan lupa dibagikan ya guys ya. Nah, ini guys bukti dari racun yang kita aduk. Ini baru 2 hari penyemprotan guys, baru 2 hari penyemprotan. Ini udah mati, bukan layu lagi nih, bukan sekedar layu, ini udah mati. Udah mati, udah daunnya udah kering. Ini daun-daunnya udah kering. Mungkin dalam 1 minggu siap disemprot, kita udah mulai bisa menanam jagung. Ini lahan perkebunan jagungnya nih guys ya. Ini tanaman yang paling keras, yang susah dibunuh oleh racun pembunuh gulma. Alhamdulillah juga bisa diatasi, udah mulai mati, daunnya udah merah.